Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sania Nurholisa, Muhammad Raffi Kalbar, Muhammad Aziz Mahindra, Jaria Reksi Revindi, dan Ayatur Muhammad Faiz akan mempresentasikan tentang analisis investasi saham MDKA Fundamental Analysis. Next. Yang pertama kita akan membahas mengenai expected return dan risiko portofolio. Nah, di sini kami memilih 5 saham, yaitu BWON, MDKA, PTPP, ADRO, PNBS, dan IDX Syariah. Nah, kami mengambil datanya dari tanggal 8 Oktober 2020 sampai tanggal 26 Februari 2021. Jadi kita ambil harga saham mingguan. Di sini harga sahamnya tertera mulai dari 8 Oktober itu sampai 26 Februari 2021. Jadi yang bawah itu adalah rata-rata harga tiap saham. Harga rata-rata saham PWON ada 442,2, MDKA 1,7, PTPP 115,3, ADRO 1158,8, PNBS 59,1, dan indeks syariahnya 156,4. Next. Nah, untuk tabel ini adalah tabel expected return. Jadi, kami juga telah menghitungnya. Untuk yang paling bawah itu adalah rata-rata expected return tiap saham. Jadi, untuk yang PBON 0,003, MDKA min 0,011, PTPP 0,002, HDRO 0,0016, PNBS min 0,009, dan IDX syariahnya 0,0023. Next. Di sini kami juga melakukan perhitungan alpha beta menggunakan model indeks tunggal. Nah, di sini alpha untuk PWON 0,004, MDKA min 0,013, PTPP 0,005, ADRO 0,006, PNBS min 0,009, dan JKI SSI 0. Untuk betanya sendiri untuk PWON 1,903, MDKA 0,816, PTPP 2,561, ADRO 1,65, PNBS 0,58, dan JKI SS-nya 1. Nah, di bawahnya itu juga kami telah melakukan perhitungan expected return risk. Lalu yang paling bawah itu adalah perhitungan yang didapat dari expected return dan risiko portofolio. Next. Untuk selanjutnya, yakni kelompok kami akan membahas tentang analisis fundamental. Yang pertama yaitu kami akan membahas tentang makroekonomi, yang kedua industri, yang ketiga perusahaan, lalu yang keempat yaitu rasio. Next. Untuk yang pertama yakni kita akan membahas tentang analisis makroekonomi dari MDKA. Akibat persebaran COVID-19 pada awal tahun 2020 di beberapa negara mulai mengindikasi ke arah penurunan. Optimis pemulihan ekonomi pada tahun 2021 meskipun berakhirnya pandemi ini sulit dipastikan. Pemulihan ini didukung dengan berbagai stimulus ekonomi melalui kebijakan fiskal maupun moneter. Pemulihan ini diharapkan juga akan terjadi di Indonesia seiring dengan membaiknya perekonomian global. Struktur pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada permintaan domestik menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang lebih rendah terkena ancaman resesi global.
Dengan demikian, pemulihan pertumbuhan untuk kembali pada level pra-Covid akan lebih cepat. Melihat tren pertumbuhan periode 2015 sampai 2019 yang berada pada keseimbangan baru yakni 5,03%, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dapat kembali pada kisaran 4,9 sampai 5,1% di tahun 2021. Pada indeks harga saham gabungan atau IHSG sepanjang tahun 2021 yang diprediksi oleh senior portofolio manager Samuel Asset Manajemen Agung Ramadhani dapat mencapai level 6.700-an berdasarkan skenario dasar. Sementara dengan skenario bullish, IHSG pada tahun ini diperkirakan dapat melesat ke posisi 7.100. Perkiraan ini dibuat dengan asumsi pertumbuhan laba per saham alias earning per share atau EPS kurang lebih 35%. IHSG pada kuartal pertama tahun 2021 dinilai berada pada posisi sideways alias konsolidasi. Kondisi tersebut sejalan dengan data makroekonomi seperti indeks mobilitas dan Purchasing Managers Index atau PMI yang memang menggambarkan prediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2021 yang perlahan kembali normal. Next. Untuk selanjutnya yaitu tentang analisis industri. Next. PT Merdeka Copper Gold atau Merdeka adalah perusahaan induk dengan anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan, meliputi eksplorasi dan produksi emas, perak, tambang, serta mineral terkait lainnya serta layanan pertambangan. Saat ini MDKA terdiri dari 5 aset tambang, produksi, dan eksplorasi selain juga penyedia jasa pertambangan. Berikut ini adalah aset-aset tersebut. Yang pertama, proyek tembaga porfiri 7 Bukit, yang kedua proyek Patungan Pani, yang ketiga proyek Acit Iron Metal, yang keempat produk emas tambang 7 Bukit, yang kelima produksi tembaga tambang wetar, yang keenam perusahaan jasa pertambangan Merdek. Proyek emas 7 Bukit memberikan peluang besar bagi MDKA untuk menghasilkan emas dan perak melalui proses pelindian biji, sekaligus mengembangkan sumber daya emas dan tembaga porfiri dalam skala kelas dunia. Proyek pelindian berawal dari biji yang digali dari tambang terbuka yang dilebur serta diaglomerasi kemudian ditumpuk pada pelataran pelindian, di mana biji dilindi untuk menghasilkan emas dan perak melalui proses standar industri pabrik ADR. Produk emas perdana dari proses pelindian ini terjadi pada bulan April 2017 hingga tahun 2019. MDKA telah meningkatkan kapasitas pelindian biji dari semula 4 juta ton per tahun menjadi 8 juta ton, menghasilkan 223.042 ounces emas tanpa kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya jam kerja. Next. Sejak mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, MDKA telah berubah dari perusahaan kecil yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah, menjelma menjadi grup pertambangan multi aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Beroperasi dengan keahlian kelas dunia serta mengacu pada praktek-praktek penambangan yang baik, MDKA berniat menjadi produsen emas, perak, dan tembaga terkemuka di dunia, yang berlandaskan sebagai produsen emas, perak, yang berlandaskan sumber daya serta cadangan di dekat permukaan tanah maupun porfiri yang telah terbukti maupun terindikasikan sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Next. Kemudian ada analisis perusahaan. Yang pertama, analisa keuangan pada laporan posisi keuangan. Nah, pada bagian
laporan posisi keuangan ini pada bagian yang mengalami peningkatan dari 49 triliun pada kuartal 4 2019 menjadi 84 triliun pada kuartal 3 2020. Peningkatan tersebut akan mempengaruhi jumlah aset yang dan mengalami peningkatan pada tahun 2020. Next. Kemudian pada liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dari kuartal 4 2019 ke kuartal 3 2020 mengalami penurunan, sehingga pada kuartal 3 2020 jumlah liabilitasnya dapat turun sebesar 47,9 triliun dan menjadi 379 triliun. Next. Pada sisi ekuita juga mengalami peningkatan dari kuartal 4 2019 ke kuartal 3 2020 walaupun tidak terlalu signifikan. Pada analisa laba rugi pada total pendapatan kuartal 2 2020 sempat mengalami penurunan sebesar 8,77 triliun, namun pada kuartal 3 tahun 2020 mengalami peningkatan lagi sebesar 2,7 triliun. Kemudian pada laba bersih, walau sempat mengalami penurunan pada kuartal 3 2020 sebesar 4,36 triliun, tetapi pada kuartal 4 2019 sampai kuartal 2 2020 mengalami peningkatan yang konsisten. Baik, selanjutnya analisis arus kas. Jika dilihat dari kenaikan bersih total kas dan bank pada kuartal 3 2020, mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan tersebut utamanya juga disebabkan karena penurunan penerimaan. Namun, jika dilihat per kuartal, mulai dari kuartal 4 2019 sampai kuartal 3 2020, penurunannya terjadi pada kuartal 1 2020 dan kuartal 2 2020. Kemudian pada kuartal 3 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Next. Lalu analisis resiko. Earning per share digunakan untuk melihat berapa banyak uang yang akan diterima oleh investor atas setiap lembar saham yang dimilikinya saat pembagian keuntungan. Nilai EPS yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin menguntungkan memiliki saham perusahaan tersebut. Dari RTI Business terlihat bahwa EPS PT Merdeka Copper Gold mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena menurunnya pendapatan yang terjadinya karena dampak dari pandemi COVID-19. Next. Lalu, price earning ratio-nya merupakan rasio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Price earning ratio yang ideal saat ini adalah antara 20-25 kali lipat pendapatan. Nilai ini kembali harus disesuaikan dengan sektor mana perusahaan tersebut beroperasi. Jika dilihat dari tabel, per PT Merdeka Copper Gold memang cukup tinggi. Lalu, price book value merupakan perhitungan untuk menilai apakah harga suatu saham yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan berada di atas nilai wajar atau di bawah nilai wajar. Jika nilai PBV-nya di atas 1, maka harga saham tersebut mahal. Dari data di atas menunjukkan bahwasanya nilai PBV PT Merdeka Copper Gold pada tahun 2020 di kuartal 3 termasuk mahal mengingat PT Merdeka termasuk perusahaan yang besar.
disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari debt to equity ratio adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Next. Nah, selanjutnya ada ROE atau Return on Equity. Digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dengan ekuitas yang dimiliki. ROE yang baik adalah yang mendekati 100%. Menurut Niki Lukfirman, nilai ROE dikatakan baik jika mencapai nilai 8,32%. Next. Selanjutnya ROA atau Return on Assets. Merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Jika dilihat dari tabel sebelumnya, ROA PT Merdeka Copper Gold Tbk masih tergolong baik karena masih mampu menghasilkan return dari jumlah aktifanya sebesar 6,01%. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.